Shalom IJF Padang, jumpa lagi di Quarterly Recap. Rangkuman kegiatan dan inisiatif yang sudah kita lakukan sepanjang kuartal kedua di tahun ini, yaitu dari bulan April hingga Juni. Pada awal tahun, kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, untuk boleh terlibat dalam setiap pelayanan yang ada di gereja kita. Puji Tuhan, sampai hari ini sudah banyak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang memberikan diri untuk terlibat dan melayani bersama-sama dengan kita. Bagi Bapak Ibu yang belum, kami mengundang untuk segera boleh terlibat bersama-sama dan kita melayani bersama-sama di rumah kita yang kita cintai ini. Dan berikut update dari departemen pertama, yaitu Departemen Mission. Di kuartal ini, mission trip kita sudah adakan sebanyak 2 kali di 3 tempat yang berbeda. Di PP, South Boyak, dan di Monganpola. Puji Tuhan, banyak hal yang sudah kita kerjakan yang saya percaya memberkati masyarakat yang ada di Mentawai. Kita melakukan seminar pengembangan diri di sekolah-sekolah. Kita juga mengunjungi jemaat-jemaat kita yang ada di sana, dan kita juga melakukan kegiatan yang paling disukai masyarakat di sana, yaitu pasar murah. Puji Tuhan, pada mission trip kali ini kita juga meresmikan gereja IJF Monganpola dari TPI menjadi satelit. Dan kami mengucapkan selamat kepada koordinator pelayanan, yaitu Bapak Hasail dan Bapak Shimroni yang sudah diangkat menjadi pendeta muda pada Regional Conference yang lalu. Terima kasih untuk dukungan dan support dari semua jemaat dan tim yang sudah terlibat dalam kegiatan mission trip kita. Departemen kedua yaitu Departemen Discipleship dan Pastoral Care. Baptisan air kita sudah lakukan pada bulan April yang lalu. Puji Tuhan, ada 10 orang saudara-saudari kita yang memberikan diri untuk dibaptis. Saya juga applause kepada iCare UFC yang mengajak 5 dari membernya untuk ikut kelas dan dibaptis bersama-sama. Departemen yang ketiga, Departemen Super Sunday dan Production. Di departemen ini kita sudah melakukan beberapa event, di antaranya adalah ibadah spesial Jumat Agung dan Paskah pada 18 dan 20 April yang lalu. Kita juga mengadakan ibadah spesial Mother's Day dan Father's Day pada tanggal 11 Mei dan 15 Juni 2025. Kita melakukan musikalisasi puisi yang dibawakan secara live. Juga ada pembuatan prakarya dari anak-anak kids untuk ayah mereka masing-masing. Departemen Super Sunday juga mengadakan fellowship dan equipping tim dokumentasi, mempererat hubungan sesama tim dan memperlengkapi agar lebih excellent lagi. Departemen Super Sunday juga mengadakan ibadah spesial Generation Day atau Next Gen Takeover yang kita adakan pada tanggal 27 April dan 29 Juni yang lalu. Di ibadah ini, anak-anak muda dari teen, youth, dan college, bahkan dari kids, ikut memeriahkan acara dengan dance, performance, puisi, dan banyak hal lainnya. Kita juga melaunching cover lagu yang dibawakan oleh anak-anak kids. Departemen yang keempat, Departemen Next Gen. Di departemen ini kita akan membahas tentang 3 departemen lainnya, yaitu Departemen Kids, EY, dan College. Departemen Kids merayakan Paskah dengan melakukan ibadah outdoor di Taman Melati. Dan selama aktivitas renovasi lantai 2 berlangsung, ibadah Kids untuk sementara pindah di Elia Jalan Nipah. Pengantaran dari gereja dilakukan setiap jam 9.30. Kami mengucapkan terima kasih kepada Elia yang telah meminjamkan tempatnya untuk bisa kita pakai sebagai tempat ibadah untuk sekolah minggu. Departemen College mengadakan iCare Dinner dan Discussion. Ini melibatkan setiap iCare leader dan core team leader yang ada di college, dan di sini mereka akan berdiskusi bersama satu topik yang menurut kami penting untuk dibahas bersama-sama. Pada 17 Mei yang lalu, TYC mengadakan Praise Night. Ada kurang lebih 100 anak-anak muda dengan semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sana juga ada kesaksian dari member-member TYC yang sangat memberkati.
TYC juga mengadakan iCare on Stage yang dilayani oleh iCare UFC, iCare Emmanuel, dan iCare Be Joyful. TYC juga mengadakan kegiatan Fellowship Night, kegiatan yang kita lakukan setiap bulan pada minggu yang terakhir. Ini kita buat agar memberikan ruang terjadi pemuritan di dalam TYC. Para pemimpin yang ada bisa mendekatkan diri kepada setiap member-member TYC, terutama bagi teman-teman yang belum dikenal dengan baik. Ada inisiatif baru yang kita lakukan di TY, yaitu kelompok belajar TY. Kita mengadakan belajar kelompok untuk anak-anak TY, dan ini sudah kita lakukan lebih dari 3 bulan. Beberapa leader sudah mulai terlibat membantu sebagai pengajar, dan kita mendapat laporan bahwa anak-anak yang ikut belajar kelompok ini ada peningkatan dalam nilai rapor mereka. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ingin terlibat untuk membantu mengajar anak-anak TY, silakan dapat menghubungi saya atau menghubungi Yefron. Yang kelima, informasi lainnya, kami menyampaikan bahwa renovasi lantai 2, perbaikan yang kita lakukan di lantai 1 sedang berlangsung. Di antaranya kita membuat kanopi di parkiran, dan kita membongkar partisi lama yang ada di lantai 2. Dan kita mengundang juga perusahaan konstruksi untuk menyuntik balok-balok fondasi di lantai 2 supaya keamanannya dan ketahanannya lebih terjamin. Saat ini proses renovasi sudah berjalan 40%. Doakan terus supaya proses renovasi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang anaknya ingin belajar PAK tapi tidak mendapat pelajaran PAK di sekolah, dapat menghubungi Yuli Farasi sebagai guru PAK yang kita sediakan di gereja kita. Kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk bisa terlibat bersama dalam kegiatan doa bersama yang kita adakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Di Next Gen kita juga mengadakan doa Next Gen setiap hari Sabtu jam 4 sore. Kita menyediakan satu booth yang namanya iConnect. Ini adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa mendapat semua informasi yang diperlukan sehubungan dengan aktivitas yang ada di gereja kita, apakah itu iCare, iGrow, atau kerinduan untuk ikut terlibat dalam pelayanan, maupun bagi jemaat yang memerlukan tukar pikiran dan konseling ke tim pastoral yang ada. Kalau ada jiwa baru atau baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini, kami mengundang untuk saudara, Bapak Ibu sekalian, bisa datang ke iConnect agar kami bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Ada form yang tersedia juga di iConnect untuk Bapak Ibu bisa isi. Sekian untuk quarterly recap kita di kuartal ini. Banyak hal yang sedang sama-sama kita kerjakan. Mari Bapak Ibu jemaat semuanya jangan berdiam diri, tapi ikut terlibat dalam setiap hal, setiap kegerakan yang ada di gereja kita. Mari sama-sama kita membangun kembali rumah Tuhan dan menjadi berkat bukan hanya di dalam gereja saja, melainkan juga di luar. Sampai jumpa di quarterly recap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.